Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita bersyukur sebagai makhluk hidup atas segala limpahan rahmat, hidayat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimullah, tidak terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Tandanya kita sudah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Semua umat muslim dan muslimah sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Di bulan ini menjadi kesempatan besar untuk memperbanyak bekal di akhirat nanti. Bulan Ramadan merupakan karunia yang patut kita syukuri karena kita masih bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan bulan suci Ramadan di tahun depan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, yang spesial dan istimewa. Maka dari itu kita perlu menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Bulan Ramadan ini kita tidak boleh menyia-nyiakannya, karena di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan besar untuk memperbanyak pahala kita. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyesal saat ditinggalkan bulan Ramadan? Yakni dengan memperbanyak amal ibadah. Karena di bulan Ramadan kali ini pahala amal yang kita lakukan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan kali ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim dan muslimah, yang diantaranya yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam, yang berarti seseorang dikatakan beragama Islam apabila melaksanakan rukun Islam. Sholat 5 waktu diibaratkan sebagai tiang agama. Misalnya saat membangun sebuah bangunan tanpa tiang, maka bangunan itu akan roboh. Yang kedua, sebelum melaksanakan puasa, kita perlu melakukan sahur. Karena pada saat sahur, kita juga melafazkan niat puasa. Sahur merupakan kegiatan makan dan minum sebelum azan subuh, dan setelah azan subuh tidak diperbolehkan makan dan minum lagi. Yang ketiga, puasa selalu diidentikan dengan menahan lapar dan dahaga saja. Tentu tidak. Saat puasa, kita juga menahan hawa nafsu dan berbuat hal yang tidak terpuji. Biasanya, orang-orang yang berpuasa mengisi kekosongan dengan melakukan ibadah. Ada juga yang mengobrol dengan temannya, dan ada juga yang tidur di rumahnya. Yang keempat, pada bulan Ramadan banyak yang membaca Al-Quran. Bahkan ada juga yang sampai menghatamkan Al-Quran. Dan membaca Al-Quran bisa dilakukan sendiri atau bersama teman. Tempat membaca Al-Quran bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, masjid, sekolah, bahkan dalam perjalanan ke suatu kota atau kampung pun bisa. Yang kelima, sedekah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Misalnya, saat ke masjid, kita memasukkan uang ke dalam celengan masjid. Melihat pengemis di jalan, kita memberikan sedikit rezeki, dan lain sebagainya.
Dan tersenyum kepada orang lain itu merupakan sedekah juga loh. Yang keenam, berbuka puasa merupakan kegiatan makan dan minum sesudah azan maghrib. Sebelum berbuka puasa, kita harus membaca doa buka puasa terlebih dahulu. Biasanya, orang berbuka puasa itu memakan makanan yang manis, dan ada juga yang langsung makan makanan yang berat. Alangkah baiknya memakan kurma terlebih dahulu. Tapi kalau tidak ada kurma, bisa dengan meminum air mineral. Buka puasa bisa dilakukan secara bersama-sama atau sendiri. Yang ketujuh, sholat tarawih dan sholat witir dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya dan dilaksanakan secara berjamaah. Sebelum dilaksanakan sholat tarawih, biasanya diawali dengan sebuah ceramah agama. Rakaat sholat tarawih bisa 8 rakaat dan juga bisa 20 rakaat. Sholat witir biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih. Rakaat sholat witir hanya 3 rakaat saja. Yang ke-8, zakat fitrah biasanya dilakukan di minggu-minggu terakhir bulan Ramadan atau sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Zakat fitrah dapat dilakukan apabila terdapat seorang sebagai petugas amil zakat atau orang yang berhak menerima zakat fitrah secara langsung atau biasa disebut dengan mustahik dan pemberi zakat. Dan juga terdapat barang yang akan dizakatkan, dan barang itu bisa berupa uang atau beras. Kami seluruh pengurus organisasi mewakili keluarga besar UPT SMA Negeri 1 Wajo mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah.